Gak nyaman duduk di gue nih anjing. Jangan sampai suara banyak, John. Buat gue gini ya, nahan ya. Oke, action. Oke guys, selamat sore. Kembali lagi dengan Bang Dokdo. Narasumber kita dengan Pak Fadli John. Halo, selamat sore Pak Fadli. Bang Gimana Dokdo? kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya Bang Dokdo mau nih Pak John kebetulan ya di 2026 ini lapangan pekerjaan sangat sulit ya. Iya, betul. Sangat sulit, betul Bang Dokdo. Mungkin bisa dirasakan oleh anak muda sekarang ya, apalagi fresh graduate baru lulus nih. Betul. Nah, Bang Dokdo pengen denger nih perjalanan Pak John ketika menjadi karyawan dan sekarang menjadi CEO, bisa dibilang seperti itu ya. Masya Allah. CEO. Nah, mungkin banyak lika-liku perjalanan hidup Pak John ya. Baik dari susah, mungkin susah terus, baru sekarang senang. Masya Allah, senangnya senang dalam hati nih Pak. Sepertinya lagu itu ya. Senangnya dalam hati kalau beristri satu. Dua dong, kan lagunya dua Pak John. Nah Pak John gimana, coba ceritakanlah perjalanan hidup Pak John yang tadinya jadi karyawan atau jadi pemulung, pernah nggak? Aduh, belum ya. Belum pernah. Alhamdulillah, dari karyawan langsung menjadi CEO. Bisa aja Bang Dok ya, ini. Boleh ceritakan sedikit lah gimana perjalanan hidup biar kawan-kawan kita bisa terinspirasi nih. Iya, Jangan patah semangat menjadi anak muda, harus tetap terus semangat apapun rintangannya harus dihadapi ya. Betul. Oke, boleh diceritakan Pak John, silakan. Cerita dari mana nih Bang Dok? Dari yang tadinya orang pinggiran. Orang pinggiran. Menjadi orang tengah. Iya, iya. Karena kan gini ya Bang Dok ya. Zaman sekarang itu karena kita tuh melihat anak muda sekarang itu pada pilih-pilih pekerjaan Bang Dok. Anak muda sekarang bukan berarti lapangan pekerjaannya yang tidak ada atau susah, sulit. Iya, bukan tidak ada. Sebenarnya lapangan pekerjaan ini banyak di 2026 ini. Iya. Akan tetapi kendalanya ada di diri sendiri. Iya. Anak muda sekarang. Banyaklah pilih-pilih, entah itu dari gajinya, dari cara kerjanya, ya kan. Nah, dulu pengalaman saya nih ya Bang Dok ya. Dulu mungkin saya bisa ini kan mungkin Pak John dengan anak muda sekarang tuh bedanya dari Pak John waktu itu mungkin nggak masalah nih, nggak digaji gitu, apa gimana? Bukan begitu. Bukan begitu. Gimana, boleh diceritakan. Khawatir pada zaman Pak John itu, Pak John kerja nggak digaji nggak apa-apa, yang penting kerja. Ikhlas ya gitu ya. Kalau kayak gitu kita jadi marbot masjid aja Bang Dok. Iya bener ya. Berarti waktu itu apapun pekerjaannya tetap Pak John ambil lah ya untuk menjadikan pengalaman. Bener. Boleh ceritakan Pak John. Dulu saya itu ya Bang Dok ya. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan restoran lah ya. Restoran ayam. Kita tidak boleh sebut merek kali ya. Retail, perusahaan retail ya. Perusahaan retail. Nah, waktu itu tuh saya kerjanya di restoran ayam di daerah Kota Serang, Bang. Kota Serang. Iya. Itu baru lulus sekolah. Ijazah pun waktu itu kita belum ada ya, belum nongol ya. Belum muncul ya, masih. Pakai ijazah palsu enggak? Pakainya kita SKL, Bang. SKL. Jangan sampai ijazah palsu ya. Iya, SKL. Nah, pada saat itu saking pengennya nih, saya nih pengen punya uang gitu tuh ya Bang Dok ya. Pengen punya uang, saya carilah kerja tuh. Ya kan? Itu berarti berusaha sendiri tuh Pak John waktu saat itu ya. Iya. Saya dapat info di media sosial, lowongan kerja. Di situ tertera menjadi SVV. SVV. Jadi ketika fresh graduate ada lowongan ternyata lumayan nih jabatannya SVP ya gitu. Akhirnya
mungkin kan orang melihat SPV itu keren lah ya. Keren kan nih. Iya. Keren SPV. Leader lah ya, leader. Atasan lah ya. Pada saat itu kan Iya. kita kan nggak tahu. Nah, setelah itu Bang John ini mendaftarkan ya dirinya kan nih, daftar akhirnya diterimalah di suatu perusahaan Alhamdulillah. tersebut. Iya. Di perusahaan tersebut Pak John lama apa hanya 1 hari gitu? Kurang lebih Lama pastinya. udah 1 tahun lah ya, kurang 1 lebih 1 tahun di perusahaan tersebut. Nah, di situ saya kerjanya masak, Bang Dok. Masak. Masak. Padahal sebelumnya Goreng-goreng ayam, pernah masak juga? panas-panasan. Iya. Nah, dikira saya SPV itu duduk depan komputer, laptop, ya kan? Ternyata tidak. ternyata. Nah, hari demi hari, ya kan? Saya terus menjalani pekerjaan itu, ya kan? Dinikmatilah pekerjaan Dinikmatin lah, tersebut. karena mungkin melihat lulusan S1 goreng-goreng ayam, mana mau zaman sekarang. Zaman Bang sekarang Dok, gengsi ya kan? ya mungkin. Gengsi kan? Iya, betul. Iya, gengsi pada saat itu. Makanya saya ya udahlah, yang penting saya bekerja, dapat penghasilan sendiri, ya kan? Dapat pengalaman Dapat tentunya. pengalaman. Saya kerjalah, saya tekuni dari perusahaan tersebut. Saya goreng-goreng ayam, saya nganterin makanan segala macem. Iya. Ya. Padahal posisinya Padahal S1 loh posisi ya. S1 di situ kan. Gaji pun masih di bawah UMK loh, bukan Masya UMR, Bang Dok. Allah, di bawah. Iya, di bawah. Nah, terus gimana tetap dijalanin tuh? Tetap dijalanin kurang lebih 1 tahun lah ya, Bang Dodok ya. Perjalanan itu panas-panasan di depan kompor, ngadonin ayamnya, tepungnya itu kita ngadonin karena kan yang namanya SPV ya, leader itu kan di situ kita harus serba bisa lah ya. Wah, iya ya kan? Biar dicontoh sama anak buahnya. Iya, makanya itu kata saya, ya udahlah kita jalanin aja, dan akhirnya kesempatan itu saya sudah berakhir lah ya. Saya mencari lowongan pekerjaan. Resign lah. Iya, udah 1 tahun lah. Saya coba cari pengalaman lagi. Nah, disitulah tuh saya terkejut nih. Ada lowongan satu saya sebut lagi ya. Oh iya. Nanti tenang, nanti disensor sama tim kreatif Pak Dok ya. Di salah satu perbankan. Iya, di salah satu perbankan. Oke. Saya coba melamar di situ, Bang Dok. Akhirnya? Iya, pada situ saya masih kerja di perusahaan restoran inilah ya, masih sambilan lah. Akhirnya saya ngelamar di perusahaan swasta ya, perbankan swasta. Nah, di situ deskripsi dan job deskripsinya itu menganalisa nasabah atau kreditur. Debitur apa kreditur nih? Debitur yang menunggak, menganalisa yang menunggak. Oh, mungkin ini kerjanya kita survei menggunakan mobil kantor. Mobil kantor itu pada saat itu perspektif Pak John ya. Iya, saya sendiri tuh. Oh, oke lah, coba saya kirim kan, saya play itu lamaran ke email. Selanjutnya? Ya, di Kota Baja ya, di Cilegon. Oh iya. Nah, pada saat saya mendaftar, interview, tes psikologi segala macem, alhamdulillah diterima tanpa lewat jalur orang dalam. Waduh, apalagi pada saat itu mungkin orang dalam yang lebih berpengalaman kali ya. Rata-rata masuk kerja pakai orang dalam ya kan, zaman sekarang kan. Karena kalau biasa di luar nggak bakalan. Harus biasa di dalam. Selanjutnya? Setelah itu saya coba tanya-tanya lah ya sama rekan-rekan kerja yang di perusahaan baru itu kerjanya ngapain. Oh, begini. Oh, saya heran di situ ya, Bang Dodok ya. Ekspektasi Pak John nggak tuh setelah saya heran nih. Kok ini kemana karyawan sepi gitu loh. Libur kali lagi. Iya, ya kan? Ternyata masuk pada masuk katanya. Pada kemana? Pada keluar katanya. Oh, keluar. Nah, setelah itu saya disuruhlah yang namanya itu tandem lah ya. Bahasanya itu bareng berarti ya, jalan bareng lah ya. Nah, sama senior saya waktu itu. Berarti mainnya junior senior. Iya, di situ kan senior junior kan.
sama senior saya di situ diajakin tandem lah, cara Oh. kerja lah ya, biar mengetahui lah ya pada job saat desk itu. sebenarnya di lapangan seperti apa lah. Nah, Biar Pak John mengetahui. iya. Nah, setelah itu saya diajak di daerah Anyer, Bang Dok. Jauh banget ya. Iya, di Anyer. Pada saat itu kan kita naik motor lah ya. Iya, tapi kan kerja kan bukan liburan kayaknya. Kerja. Khawatir bawa baju renang nanti Pak John. Terus nah, setelah itu mampirlah ke rumah-rumah, Bang Dok. Waduh, Iya. berarti kayak sensus penduduk nih. Iya, ke Mampir rumah ngapain ke rumah? Ya kan? Ternyata di situ Bang Dok, Apa ke tuh rumah tugasnya menagih. Masya Allah. Iya, nagih Berarti hutang. pekerjaan yang mulia ya sebenarnya ya, mengingatkan seseorang gitu. Mengingatkan seorang. Nagih hutang, sebutlah semacam kayak debt collector. Oh, yang lagi viral-viral sekarang. Terus itu pulangnya bonyok-bonyoknya tuh Pak John? Waduh, tidak, Bang Tidak ya, tentunya ya. Iya, tentunya Menagih dengan tidak secara bonyok-bonyok. baik-baik, Iya, ya. karena kan di situ kan kita menagihnya ya dengan halus, roh halus lah ya. Iya, bukan. Maaf ya. Terus? Nah, pada akhirnya saya tanya-tanya sharing sama senior saya kan, oh ternyata pekerjaan sebenarnya itu begini gitu kan. Oh, menagih. Nggak sesuai ekspektasi kita lah. Ternyata debt collector. Nah, setelah itu apakah lama apa gimana tuh Pak Karena John? kan setelah itu ya udahlah kita coba jalanin aja kan cara ininya kerjanya, oh begini. Ternyata tahu-taunya ya itulah fix itu pekerjaan debt collector. Masya Allah. Alhamdulillahnya keluarga nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah ya keluarga nggak ada yang tahu kan. Tahunya sebagai SPP gitu ya. Tahunya sebagai karyawan. Hampir aja disebut ya perbankan. Aduh, iya disebut lagi. Bang Biru lah ya. Bang Biru lah ya dari Partai Demokrat. Aduh, disebut lah. Pokoknya dia harus tim kreatif harus siap lah ya. Pokoknya nanti ngedit kayak dia, aduh. Bang Dok bakal siap. Nah, nanti pokoknya ketika ada ucapan itu suara tit pokoknya ya. Jadi akhirnya di situ saya menyadari lah ya, apapun pekerjaannya yang kita dapat gitu ya, ya itu kita harus tekuni lah gitu. Jadi jangan gengsi lah ya. Kadang kan zaman sekarang itu pada pilih-pilih Bang Dok. Pekerjaan itu. Disuruh ini, disuruh itu nggak mau karena gengsi kan. Coba kan, saya sendiri aja. Mereka mahir di bidang itu ya. Nah, makanya saya sendiri nagih. Ibarat kata orang melihatnya, lu kerjanya apa? Debt collector, malu dong. Ya kan? Yang mendengar nama itu aja kan? Malu ya, serem. Coba gitu zaman sekarang, mana ada kayak gitu ya kan? Ada yang mau ya zaman sekarang pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Pengennya mungkin di depan komputer, ya, tinggal nerimain duit. Iya, tinggal nerimain duit aja. Nah, makanya setelah itu saya kurang lebih alhamdulillah lama tuh di situ udah nikah lah ya, kita udah menikmati lah pekerjaan menagih itu kan. Apapun pekerjaannya karena nagih kan berarti lagi dan lagi kan. Iya. Lagi kayak makanan pengen lagi ya gitu. Terus selanjutnya kurang lebih di 4 tahun lah ya saya kerja di bidang penagihan lah ya. Itu penagihannya di waktu itu roda 4 Bang Dok. Roda 4. Mobil lah ya. Iya. Waktu itu kita ditunggakan di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai akhirnya saya sampai yang nggak bayar, sampai nasabahnya nggak bayar, Bang John yang dipecat. Nah, jadilah akhirnya julukannya itu kita BNN. BNN apa tuh? Iya, bagian nagi-nagi. Karena waktunya kita sudah habis dia Bang Dok ya. Kebetulan jam terbang saya mau ke bandara dulu ini. Mau kemana tuh Pak John? Rencana sih ada mau ke Bali dulu. Iya. Berlibur apa meeting nih? Meeting dulu sama klien saya. Masya Allah, oke. Kita lanjut aja nanti ya. Jadi ke teman-teman kita bisa simpulkan ya di podcast hari ini itu dengan Bang John. Jadi untuk kaula muda ya. Ya, betul Bang Dok. Jangan melihat pekerjaan itu dari upahnya dulu, dari enaknya dulu. Ya. Kalian jalani aja dulu pekerjaan tersebut. Betul Bang Dok. Ya. Nikmati dan syukuri. Intinya hidup itu harus banyak bersyukur Pak John ya. Betul. Jadi tetap harus semangat untuk kalangan muda mencari pekerjaan. Jangan terlalu berharap ekspektasi berlebihan. Ketika ada kesempatan,
kalian ambil dulu untuk menjadikan sebuah pengalaman. Mungkin seperti itu ya. Betul Bang Dok. Terima kasih Pak John sudah datang di Siap. podcast Bang Dok ya. Oke, selamat sore. Selamat sore guys. Ih, yang mau taman dunia. Ya Pak John.